Pengen punya rumah tapi gaji masih UMR? Bisa nggak sih mulai KPR atau nyicil rumah biarpun pendapatan masih kecil? Jawabannya bisa. Tapi harus banget nyicil rumah sekarang? Atau ada pilihan lainnya? Hai Gens, saya Johan, balik lagi di Genesis Money. Kalau kalian baru mulai kerja, baru punya penghasilan sendiri, merintis karir, atau mungkin baru nikah dan pingin cepat-cepat punya rumah sendiri, tapi penghasilan masih kecil, bisa nggak sih nyicil KPR? Jawabannya bisa, karena sekarang ada beberapa program subsidi pemerintah yang dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah supaya bisa punya rumah sendiri. Ada beberapa program subsidi yang tersedia saat ini antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ada juga subsidi selisih bunga atau SSB yang diterbitkan oleh bank dan mendapat pengurangan suku bunga melalui subsidi bunga kredit perumahan. Nah, kita samakan persepsi dulu ya. Untuk Gens yang niat punya rumah subsidi, perlu diketahui dulu bahwa rumah subsidi ini luasnya antara 21 sampai 36 meter persegi dengan luas tanah antara 60 hingga 200 meter persegi. Harganya berkisar antara 150 sampai 219 juta rupiah. Walaupun setelah direnovasi bisa cukup nyaman ditempati, tapi untuk ukurannya relatif kecil, apalagi untuk kamu yang sudah berkeluarga dan memiliki anak. Belum lagi umumnya rumah subsidi itu berada jauh dari pusat kota loh. Jadi walaupun harganya murah, mungkin kamu justru harus ngeluarin biaya lebih untuk biaya transportasi. Gak hanya makan biaya, tapi makan waktu juga. Jadi, sebelum memutuskan nyicil rumah, harus benar-benar dipikirkan dulu ya, Gens. Karena nyicil itu walaupun terasa kecil, tapi merupakan komitmen jangka panjang loh. Jangan sampai menyesal beli, tapi tetap harus menyicil kemudian. Nah, yang saya mau sampaikan di sini adalah buat Gens yang ingin buru-buru punya rumah dengan cara mencicil dan dengan pendapatan yang masih relatif kecil, coba dipikirkan dulu matang-matang. Pertama, jelas kita harus pastikan kondisi keuangan kita sehat. Jangan sampai ada utang jangka pendek yang harus dilunasi dengan bunga utang yang menumpuk. Kemungkinan besar pengajuan kredit kita juga akan ditolak oleh bank jika ada tunggakan utang. Kemudian coba jaga sebisa mungkin cicilan itu nggak lebih dari 30% pendapatan. Misalnya kalau gaji UMR itu 4,9 juta rupiah, jangan lebih dari 1.470.000 per bulan. Ini bisa dapat rumah senilai 200 jutaan dengan ukuran kurang lebih seperti rumah subsidi tadi. Atau, Gens juga bisa sewa atau kontrak rumah dulu sambil menabung dan meniti karir hingga kebeli rumah dengan ukuran yang lebih besar. Ada beberapa kelebihan dari kita sewa rumah. Pertama, harga sewa lebih terjangkau dibandingkan jika kita nyicil beli. Kedua, bisa lebih fleksibel menentukan lokasi rumah yang disewa. Coba pilih yang dekat kantor atau tempat bekerja. Ketiga, biaya lebih terkontrol karena biaya yang dikeluarkan hanya biaya sewa, tidak harus beli furniture, renovasi rumah, atau bayar pajak. Keempat, kita bisa lebih leluasa berinvestasi terlebih dahulu. Kelima, bisa sambil coba cari suasana dan lingkungan yang paling nyaman sebelum memutuskan membeli rumah. Jadi Gens, kalau kalian masih baru meniti karir dan memiliki penghasilan yang masih relatif kecil, coba pikir 2 kali untuk mulai nyicil beli rumah. Nggak perlu dipaksain kalau kondisi keuangan belum memungkinkan. Kita masih bisa sewa atau kontrak kok. Jangan sampai karena kita maksain nyicil rumah, justru banyak kebutuhan dan prioritas lain yang tidak terpenuhi. Oke? Sampai jumpa dan salam investasi.